Hey, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kita masih mau ngebahas tentang Hario Products, in particular yang kolaborasi sama 2013 World Barista Champion Pete Licata. So, kalau nggak tahu, Pete Licata menang World Barista Championship tahun 2013 waktu itu di Melbourne, ngalahin Matt Berger. He's American and he wrote books, coach people, terus juga pokoknya banyak deh achievementnya di industri kopi. Nah, salah satunya adalah kerjasama dengan Hario. Itu tadi kita udah bahas yang drip assist. Sekarang is a completely new brewing device, namanya W60. Jadi W60 ini secara fisik mirip-mirip enggak sama the V60 yang kita udah biasa. Jadi kalau material dia keramik, sama keramiknya sama kayak yang biasa dipakai di V60. Cuman bentuknya dia lebih kayak teacup. Jadi gede di atasnya, terus dia semakin mengerucut ke bawah itu menjadi kecil. Dan dia nggak straight line, nggak kayak V60 yang cuman lurus aja, tapi dia ada curve-nya. Jadi secara water flow di atas lebih lebar, terus mengerucut di bawah. Jadi secara brew itu dia lebih lama. Jadi kayak gue udah coba beberapa kali dari sini, itu dia biasanya lebih round, lebih full mouthfeel. Yang kedua adalah ada additional filter. Itu dia dari apa ya ini ya, dari semacam fabric gitu yang ada bolongannya kecil-kecil. Jadi ada mesh terbuat dari plastik, tapi kita bisa menggunakan si mesh filter ini aja tanpa menggunakan si paper filter kayak traditional V60. Jadi si W60 ini didesain untuk punya 3 brewing wave, cara kita ngebrew, atau lebih kalau kalian kreatif. Tapi yang pertama adalah menggunakan si mesh ini. Kedua adalah mesh, paper filter. Jadi setelah di mesh, habis itu difilter lagi pakai kertas. Kenapa? Karena biasanya kalau dari paper filter ini bodinya lebih tebal lagi, cuman kadang-kadang suka ada sedimen yang turun ke dalam cup kita. Jadi kalau pakai paper filter, dia tetap dapat body tapi nggak ada sedimennya. Yang ketiga adalah menggunakan si paper filter dan drippernya aja. Terus yang menarik juga adalah di dalamnya si W60 ini, itu dia mempunyai ulir atau groove yang lebih dalam dibanding si traditional V60. Jadi biasanya V60 walaupun dia ada groove-nya gini, tapi secara depth, secara ketebalan itu dia nggak setebal yang W60 ini. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau gue pernah cobain itu, si kertasnya itu lebih nempel ke dinding. Jadi secara heat retention atau kemampuan dia menahan panas itu lebih baik karena nggak banyak yang vakum di luar si antara dinding dan si kertas. Jadi dia lebih nempel. Terus juga yang perlu diperhatiin adalah si W60 ini karena didesain untuk mempunyai texture dan tactile brew yang lebih tebal, lebih round and full. Dia secara natural, dia si airnya ini turunnya akan jauh lebih lama. Jadi kalau ngikutin cara nuang gua yang biasa ada di video itu, biasanya kelar 2,5 menit, di sini bisa 3,5 menit. Jadi it's something that you have to put in mind when you're brewing this. And then tergantung kopinya apa, mungkin ini lebih oke, atau kalian bisa ke traditional V60. Atau mungkin kopinya bisa sama, cuman kayak yang ntar kita mau bikin, itu grind size-nya dimentokin, dibikin sangat-sangat kasar. Oke, kita akan coba brew. Kopinya sama yang episode lalu, dari Lisa and Leo Organic, Wet How Coffee. Kita akan brew langsung di atas coffee server Hario ini. Dan caranya kita akan menggunakan
si mesh filter dan paper filter. Oke. Seperti biasa, kita mau rinse dulu si paper filter kita. Gram. Oke, kenapa kita pakai thermoflask ini dibanding dripper biasa? Alasannya adalah karena waktu kita pakai both this mesh sama si paper filter, dia dripnya akan jauh lebih lama dibanding kalau kita langsung pakai ini atau pakai kertas saja. Kenapa begitu? Karena kopi yang dari sini drip ke bawah, terus di paper filternya ini dia akan tersaring lagi. Jadi turunnya yang biasanya 3 menit atau 2,5 menit itu udah di bawah semua, ini masih ada yang ketinggalan di atas. Makanya gue sengaja tuangnya langsung ke si thermoflask ini supaya brew temperature-nya yang kopinya ini waktu kita minum masih panas dan nggak dingin. Alrighty. So 30 gram kopi. Jadi ini flatbed ya. Flatbed itu cara nuangnya agak berbeda dengan kalau misalnya conical shape. Jadi secara general kita mau lebih kasar, satu, karena flatbed ini biasanya dia lebih lama turunnya. Dan agitasinya itu sedikit. Jadi kita nggak perlu zigzag, nggak perlu spiral, karena dia dengan sendirinya airnya akan turun secara rata. Oke, kita akan mulai membloom menggunakan 3 kali lipat berat si kopi. Jadi 90 gram. Habis itu kita akan buat kopi ini menggunakan rasio 1:14. Jadi 420 gram. Oke, sudah 35 detik. Kita akan tuang sampai 210. Tuangnya secara debit air bisa lebih deras, karena kalau nggak kita nggak mau si kopi ini terlalu lama ada di brewing. Ini kebetulan gue pakai 93 derajat Celcius karena kopinya itu dia wet hull. Jadi kita bisa menggunakan temperatur yang lebih tinggi. Habis itu debit airnya deras. Dan temperatur yang tinggi ini akan membantu kita mengekstrak kopi secara bagus. Kenapa? Karena kalau si flatbed ini, terutama si W60, dia punya surface area yang lumayan besar. Surface area besar berarti panasnya itu gampang menguap ke udara. Jadi kita mau airnya agak panas, makanya kita pakai 93 supaya si kopinya terekstraksi menggunakan air yang masih cukup panas juga. Oke, sekarang kita ada di 2 menit dan 5 detik. Jadi ini masih ada airnya. Biasanya kalau pakai V60 biasa, dia di 2 menit aja tuh udah hampir kering. Oke, ini 2 menit 15. Sudah mulai kering di atas. Tapi kalau dilihat di bawah, itu masih ada sekitar 1/4, sekitar segini dari kopi yang masih dripping. Nah, bagusnya adalah dia terfiltrasi, jadi nggak ada sedimennya, tapi tidak ada lagi proses ekstraksi. Jadi yang di sini dia udah kelar ekstraksi, sekarang yang di bawah ini tinggal filtrasi.
Cuman supaya temperaturnya nggak turun, ada baiknya kita tetap tutup menggunakan si alat ini, si mesh ini, supaya walaupun dia terfiltrasi, kita nggak kehilangan banyak panasnya. Oke, sekarang kita ada di 3 menit dan 10 detik. Masih dripping, kita biarin aja dulu. Dan di 3 menit 30 kita akan angkat. Karena udah nggak sabar pengen nyobain. Alrighty. Tutup. Sekarang kita akan cobain. Oke. Secara aromanya itu lebih apa ya? Lebih ripe, lebih bulat, lebih manis dibanding si V60 yang biasanya yang kita coba di kopi yang sama. Bodinya lebih bulat juga. Lebih manis, tapi acidity-nya lebih dikit dibanding V60. Jadi ini really good, I think, buat wash process coffee yang biasanya lebih acidic, lebih asam, manisnya susah keluar. Bisa pakai ini supaya ekstraksinya lebih banyak, lebih lama, bodinya lebih tebal. Kalau natural coffee mungkin bisa, tapi brewnya nggak boleh kelamaan kayaknya. Karena kalau nggak, yang ada dapatnya cuman funky-nya doang, bodinya, tapi nggak ada brightness-nya gitu. Jadi lebih ke cuman funky, pahit, sedikit manis. Tapi for a wet hull coffee or a wash process coffee, I think this is really good. Obviously good karena yang buat Pit Licata gitu kan. Jadi when you're a world barista champion, I think you know what you're doing. Cool, so good. I'll see you on the next one.